Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Muhammad Zidan Naufal Azam. Nah, di sini aku mewakili kelompok kami yang berisikan 3 orang, yaitu Jafnat dan Trai Dimas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah pengolahan citra digital dengan judul penerapan metode kontras limited adaptive equalization atau bisa disebut KLAHE. Nah, tujuannya untuk perbaikan kualitas citra pada kondisi minim cahaya. Kenapa kami mengambil topik ini? Karena kami melihat masalah pada foto low light atau minim cahaya atau bisa disebut kekurangan cahaya. Biasanya foto-foto seperti ini punya kontras yang buruk dan detail hilang karena gelap. Nah, solusi yang umum dipakai biasanya adalah histogram, equalization, he-nya doang. Kan tadi telah he, sekarang he. Nah, tapi metode lama ini punya kelemahan fatal, yaitu sering bikin gambar jadi over brightness atau terlalu terang dan noise-nya malah makin parah. Nah, oleh karena itu, di penelitian ini kami mengusulkan metode yang lebih canggih bernama KLAHE. Bedanya apa? KLAHE di sini bekerja secara adaptif per wilayah yang biasa disebut tiles. Nah, dan di sini si KLAHE ini punya fitur clip limit untuk membatasi kontras biar noise-nya nggak meledak kayak si he itu. Nah, gimana sih pengimplementasian programnya? Nah, di sini rekan saya Javnat akan menjelaskan secara detail bagaimana codingan ini bekerja. Langsung di-demokan aja lah ya. Langsung aja ke videonya. Check it out. Oke, terima kasih Zidan yang sudah menjelaskan tujuan dan juga latar belakang apa yang kita buat. Itu ya tadi yang sudah disampaikan, judul kita itu adalah penerapan metode kontras limited adaptive histogram equalization atau KLAHE untuk perbaikan kualitas citra pada kondisi cahaya. Nah, di sini saya ke bagian demo ya kode programnya gitu. Nah, kita mulai dari awal aja. Pertama itu ada dari import dulu, sudah pasti ini sangat penting sekali. Kalau enggak gak bakal bisa jalan kodenya. Yang pertama itu kita import CV2 dan matplotlib pyplot ya. Di sini kita namanya ASPLT. Nah, CV2 ya kita buat bisa CV Amrin, resize, terus apalagi tujuan kita yaitu KLAHE. Nah, untuk matplotlib itu untuk penggambaran visual si histogramnya yang nanti bakal ada di output gitu. Nah, untuk kita selanjutnya, nah, sebelum kita langsung ke KLAHE, kita harus membaca dulu dong foto-fotonya. Di sini ada 3 foto kami pakainya, yaitu yang foto pertama, foto kedua, foto ketiga, dan juga ada resize. Nah, ini resize penting banget. Kenapa? Biar supaya sampelnya sama semua gitu ya. Ini sampelnya yaitu kita 500 kali 300 gitu. Nah, langsung aja kita tembak target size gitu ya. Biar sampelnya semua 500 kali 300. Nah, baru aja di sini ada setup KLAHE. Nah, dengan clip limitnya yaitu 3.0. Kenapa 3.0? Supaya ada batasnya gitu. Sebenarnya mah bebas gitu ya, cuman stabilnya itu di 3.0 gitu ya. Nah, di sini kita pakai variabel, kita tulis aja KLAHE ya. Nah, untuk fungsinya di OpenCV itu gini, cv2.create KLAHE. Nah, baru di dalam kurungnya yaitu kita harus mengisikan clip limit dan juga tile grid size. Nah, apa sih itu clip limit sama tile grid size? Nah, kalau clip limit itu tuh untuk membatasi kontrasnya gitu, buat batasan. Jadi kalau misalnya ada yang melewati si clip limit itu nanti bakal dipotong sama clip limit yang nanti bakal disebarin ke pixel-pixel lain gitu di dalam ini tuh ya, tile grid size. Nah, tile grid size itu adalah kotaknya yaitu 8x8 nih kita pakainya yaitu. Nah, jadi makanya bedanya sama HE gitu ya. KLAHE ini dia memperbaiki kontrasnya itu per kotak gitu. Jadi nggak jadi lokalan gitu, nggak global langsung gitu, nggak pemerataan. Jadi satu kotak dulu kalau misalnya ada yang tinggi, potong nanti bagi-bagiin, nanti kotak yang satunya lagi gitu, terus gitu sampai semuanya. Makanya hasilnya nanti bakal lebih stabil dan seimbang juga. Nah, untuk selanjutnya adalah, nah sebelum emang ke KLAHE, yang tadi itu cuman kita menginisiasi fungsinya, pertama-pertama itu kita harus konversi ke LAB dulu. Nah, ini wajib banget. Kenapa? Karena supaya biar warna ya, warna merah, biru gitu ya, tuh gak kesentuh lah gitu ya. Karena kita mau ngambil lightness-nya aja, cahaya warna ini gelap terangnya maksudnya gitu ya. Nah, karena awal-awal kalau CV itu dia BGR, jadi
kita dari BGR ke LAB dulu. LAB itu ya likeness A dan B gitu ya. Nah, setelah itu baru aja setelah kita convert ke LAB, baru ini kita pisahin, yaitu dengan fungsi split di CV2. Kita pisahin L1 ya, A1 sama B1 ya kan, karena nanti ada L2 ada L3 segala macam ya, ini untuk yang foto pertama. Nah setelah kita split, kita pisahin, baru aja nah di sini kita pakai metode HE dulu supaya ada perbandingan emang bedanya apa sih HE dan eh, Lahe gitu ya. Nah HE itu fungsinya adalah equalize his gitu. Nah baru aja kita ambil si L1-nya masukin ke sini gitu supaya nanti yang ngambilnya di itu aja. Baru abis itu setelah setelah difungsiin sama HE, baru aja di merge si warnanya, yaitu yang tadi L1 HE underscore ini sama A1 sama B1 supaya warnanya dia ada lagi gitu. Nah setelah itu baru setelah udah nyambung nih, kita convert lagi gitu dari LAB ke RGB supaya kita bisa lihat gitu. Nah sama kurang lebih sama yang HE tadi dengan Lahe, cuman bedanya kalau yang HE itu dia cv2 equalize his. Nah kalau yang Lahe itu Lahe apply tanda kurung, baru L1-nya kita kita ini dulu apa namanya pakai kelahiin dulu. Setelah itu baru di merge gitu, disatuin yang A1 sama B1-nya sama L1 underscore kelahe. Setelah itu baru aja di convert dari LAB ke RGB kelahe, sama lah kayak HE. Nah untuk yang ini itu adalah gambar original. Nah, gambar original yang dimana nanti kita bisa lihat outputnya di output gambar originalnya gitu. Nanti ada gambar original HE dan Lahe seperti itu. Nah, kita convert dulu dari LAB, terus kita pisahin, habis dipisahin, terus kita ambil L1-nya ya atau L2-nya itu jadi difungsiin ke Lahe, habis itu nanti di merge lagi. Ya pakai CV2 merge, habis itu di convert lah. Udah disatuin semua sama A sama B-nya, baru aja di convert dari LAB ke RGB gitu. Untuk ini visualisasinya mah kita pakai PLT figur ya supaya nanti kelihatan nanti. Nah, saya itu ada support supaya nanti ada original, HE dan terakhir. Seperti itu ini. Nanti outputnya bakal dijelasin oleh Kak Dimas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jafnat atas demo program yang sudah ditampilkan dengan sangat jelas. Perkenalkan, nama saya Tridaimas Prayoga dengan NIM 23305 Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil uji coba serta analisis yang telah kami lakukan pada penelitian ini. Berdasarkan hasil perbandingan secara visual maupun dari grafik histogram yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami dapat menarik dua kesimpulan utama. Kesimpulan yang pertama, metode lama yaitu histogram equalization HE ternyata kurang cocok jika diterapkan pada citra atau foto dengan kondisi pencahayaan yang rendah atau low light. Hal ini disebabkan karena metode HE melakukan pemerataan histogram secara global dan menarik distribusi pixel dari ujung kiri ke ujung kanan secara paksa. Akibatnya, memang kontras gambar meningkat, tetapi efek samping cukup terasa seperti tampilan gambar menjadi pucat, detail halusnya berkurang, dan noise justru semakin terlihat serta mengganggu kualitas visual. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua tentang metode Clahe atau Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization yang kami implementasikan terbukti mampu memberikan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan metode HE yang tadi. Dengan adanya pembagian area citra ke dalam beberapa tiles serta penggunaan clip limit sebagai pembatas kontras. Peningkatan kualitas gambar dapat dilakukan secara lebih terkontrol. Hasilnya, gambar terlihat lebih seimbang, detail objek menjadi lebih jelas, warna tampak lebih natural, dan yang paling penting tingkat noise dapat ditekan sehingga tidak terlalu mengganggu seperti pada metode HE.
Secara keseluruhan, dapat kami simpulkan bahwa penggunaan algoritma Clahe menggunakan Python dan OpenCV merupakan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas citra low-light dibandingkan metode histogram equalization konvensional. Mungkin itu. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian maupun pengujian masih terdapat keterbatasan, sehingga kami mohon maaf bila ada terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.